Gimana? Nusron tuh kalau ngomong saya suka potong 50% tuh. Itu. Tapi itu memang harus begitu tuh. Tapi oke, overall. Kalau kamu tak kasih bonus 20% kalau ngomong. Oke, ya udah kebanyakan itu tuh. Nah, ntar tumpah pula tuh. Gimana? Oke, secara umum ada kelenturan itu karena aturannya menjadi sangat longgar itu atau menjadi lebih longgar tuh. Tapi akibatnya adalah orang mengingat apa yang dipelajari di dalam perencanaan debat atau latihan debat kan, yaitu angka, data segala macam tuh. Yang sebetulnya ada di koran semua tuh kan. Orang sebetulnya menunggu ada paradigma yang dipersilangkan dalam debat itu supaya kita lihat bahwa ini dua konseptor yang sedang adu ide itu. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi pasti adu prestasi, nggak ada gunanya buat Prabowo kalau adu prestasi itu. Sebaliknya Pak Prabowo berupaya untuk meningkatkan insinuasinya, bujukannya dengan mengatakan selalu bahwa akan lebih dari Prabowo, dari Jokowi. Itu biasa aja tuh sebetulnya kan. Nah kalau mau bikin nggak biasa, ajukan pertanyaan yang konseptual. Baik dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi atau sebaliknya tuh. Gitu. Kalau tadi kan ada sesi tarung bebas katanya yang dipercaya bisa menggali lebih dalam. Tidak ada batasan waktu yang mengetatkan mereka berdua. Anda lihat Rocky cukup berhasil nggak mengeksplorasi? Tidak ada tarung karena tidak cukup bebas dua pihak itu. Karena apa yang membuat itu tidak cukup tarung? Ya masih menghitung sopan santun lah itu. Secara etis mungkin kurang baik kalau pertanyaan terlalu tajam. Jadi psikologinya kan satu pihak ingin mengajukan pertanyaan yang memungkinkan dijawab balik tuh. Padahal sebetulnya bertanya supaya dia nggak bisa jawab balik kan. Dia banyak kan bisa begitu kan. Jadi udahlah itu yang namanya mungkin dialog yang Pancasilais gitu kira-kira BHM kan. Sopan santun saja atau memang tidak ingin berdebat atau memang ada sesuatu hal yang dihindarkan dalam perdebatan itu menurut Anda, Mas Susron? Enggak, saya kira udah sangat lumayan tajam ya. Dan kalau Rocky mengatakan pertanyaan tidak konseptual, saya kira tadi saya harus akui loh. Dua pertanyaannya Pak Prabowo itu lumayan konseptual. Meskipun juga dijawab Pak Jokowi dengan cukup paradigmatis juga dan tangkisan yang mempunyai paradigma juga. Pertama, kalau tanah itu dibagi-bagi terus. Oke, itu poin penting. Ya kan, kemudian dibagi-bagi terus. Rakyat itu bertambah. Lama-lama tanahnya habis dong. Menurut saya itu pertanyaan yang konseptual. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah cukup surplus produksi beras, kenapa masih ada impor? Menurut saya itu pertanyaan yang konseptual. Dijawabnya paradigmatik. Dan dijawab dengan cukup paradigmatik oleh Pak Jokowi. Yaitu jawabannya adalah satu, Pak Jokowi tidak mungkin membagikan lagi HGU yang dalam jumlah besar kepada rakyat, kepada pengusaha. Ini dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Apa yang dilakukan Jokowi itu sebetulnya dia sedang melakukan teori dan paradigmanya Hernando de Soto kan. De Soto itu mempunyai konsep untuk mengatasi kemiskinan itu kan menggunakan paradigma legal access. Dikasih akses legal. Lah akses legal itu kan kemudian diwujudkan dalam bentuk sertifikasi ini. Ini kan sama yang dilakukan di Venezuela oleh si Chavez itu. Yang juga konsultannya juga si Soto. Kemudian juga ada lagi selain pada akses tanah. Itu juga akses pendidikan. Maka muncullah konsep KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan itu paradigmatik sekali, Mas. Sangat paradigmatik dan kemudian menjadi kerangka praksis. Nggak mungkin ada praksis itu tanpa sebuah paradigma. Nah, ini pertanyaan. Tapi Pak Prabowo lupa bahwa tanah ini nggak mungkin hilang untuk habis dibagi karena yang dibagi itu ada dua jenis sertifikat. Pertama SHM. SHM itu bagi rakyat memang itu tanah dia dimiliki tapi dia tidak mampu mensertifikatkan. Misal dia punya warisan atau punya dalam bentuk girik belum sempat disertifikatkan, maka dikasih sertifikat gratis. Kemudian yang kedua, bentuknya HGU atau hak guna pakai. Itu yang diambilkan dari mana? Dari hutan-hutan atau konsesi-konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama kedaluarsa, tidak mampu memproduksi, diambil alih, dibagikan rakyat. Saya pikir ini ada dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dan penciptaan ruang kerja baru dalam rangka proses pengentasan kemiskinan menurut paradigma De Soto legal access tadi. Bicara sertifikasi, kita bicara dulu, Mas Nusron tadi memantik diskusi kita akan lihat dulu apa tanggapan dari konsep Jokowi yang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Presiden petahana Jokowi, dan diceritakan oleh Nusron Wahid. Kita masih siapkan, oke, kita dengarkan. Punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Rocky, ini paradigmatik, sudah cukup konfrontatif, hitam putih, belum melihat. Gimana, Nam? Iya, ini soal yang tajam, tapi Pak Jokowi menjawab hal yang salah itu. Karena yang dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah. Ya kalau tanya Prabowo itu produktif dan nggak bermasalah, ngapain dipersoalin kan? Jadi reaksi itu yang justru hilang dari tadi konsep paradigmatik itu. De Soto misalnya juga ada problem, karena itu orang karena gagal, banyak yang gagal itu, karena nggak ada perhitungan tentang efeknya dalam jangka waktu panjang. Karena itu De Soto suka diplesetin De Soto gitu. Jadi dia gagal sebetulnya. Tapi Soto itu dapat hadiah Nobel karena teori ini loh. Betul, tetapi kemudian dia gagal menyebabkan akumulasi justru menjadi terbalik. Karena itu muncul hoax itu, bukan hoax ledekan tuh. Namanya kan Fernando De Soto. Diplesetin De Soto itu ledekan sebetulnya Soto. Tapi oke itu. Itu cara membandingkan yang lebih baik itu. Nah yang berikut adalah soal apa tadi itu? Ya itu jadi tanah. Kita masih bicara soal tanah. Iya, jadi Pak Jokowi sebetulnya bereaksi untuk hal yang keliru. Nah karena itu kemudian tadi seharusnya lebih cepat aja bikin apa namanya fact checking gitu kan. Faktanya apa sebetulnya tuh? Nah coba kita perhatikan, Pak Jokowi bahkan menghafal jumlah hektar tanahnya Prabowo kan. Berarti sudah dipersiapkan. Dari awal memang dipersiapkan itu, tapi keluar di tempat yang salah. Bukan dengan cara itu membantah dalil Prabowo. Oh jadi itu tidak tepat, senjata yang tidak tepat untuk pertanyaan yang berbeda gitu. Iya, kenapa Prabowo bisa bilang? Kenapa menurut Anda? Seandainya lo cek aja itu tanah liar apa tanah yang legal kan, soalnya kan. Menurut Anda memakai senjata itu apakah memang kecepatan keluarin peluru? Oke. Akibatnya nanti besok pasti jadi rame itu. Oke. Mas Nusron gimana? Itu senjata yang salah tadi kata Rocky. Rocky itu selalu memandang Jokowi selalu salah. Enggak. Ada kalanya dia salah, ada kalanya benar-benar salah. Kita bicara mengenai gini loh. Senjatanya Jokowi. Gini ya, sebentar ya. Kalau kita memandang Rocky itu bukan harus saya lah, was yang lagi debat. Nah, kita itu pandang dari perspektif bahwa dia menempatkan sebagai
bagian dari counterpart government dalam konteks demokrasi. Nah, tapi kita bicara mengenai apa narasinya presiden apapun gimana? narasi yang disampaikan oleh government, apalagi oleh presiden, itu di mata Rocky akan dicari angel yang salah. Oke, tapi tepat nggak membandingkan tanah Prabowo dengan ada dua kata pertanyaan kunci Prabowo tadi. sendiri? Ada dua kata kunci tadi dari statementnya Pak Jokowi tadi yang membuat itu mempunyai makna paradigmatik. Pertama, saya tidak membagikan tanah-tanah yang sebesar yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu, yang punya di Kalimantan Timur 220.000 hektar tadi itu, sama 125.000 di Aceh Tengah itu pada masa periode saya. Artinya apa? Pada masa periodenya Pak Jokowi tidak ada konsepsi pemberian HGU maupun hak guna pakai tanah baik tanah-tanah yang dalam konteks HGU itu sedang bermasalah maupun digunakan kembali oleh itu yang diminta ulang. Tapi apa? Tetapi ada dua kata kunci lain yang dari Pak Jokowi tadi untuk kepentingan apa? Produktif. Jadi yang digunakan adalah kalimatnya adalah memberikan uang ini kepada rakyat kecil sesuai dengan konsepsi De Soto untuk kepentingan produktivitas rakyat. Jadi pas sekali menurut Anda? Pas, kenapa? Pertama, ini kan dalam konteks bicara tentang keadilan sosial. Yang kedua dalam konteks tentang poverty alleviation, pengentasan kemiskinan. Orang miskin itu hanya bisa diatasi bukan dengan diberikan bantuan sosial, tapi dikasihkan kreasi, job creation, dikasih pekerjaan. Dengan dia punya tanah, maka dia mempunyai standing yang kuat, dia mempunyai pekerjaan yang kuat, mempunyai ruang produksi yang kuat, dan dengan tanahnya disertifikasi dalam bentuk HGU tadi, dia bisa gunakan untuk akses yang lain. Tapi dengan mengatakan tanah Pak Prabowo sekian ratus hektar itu menunjukkan apa? Enggak ada. Ini hanya kasih contoh bahwa pada masa saya, saya tidak pernah memberikan tanah lagi yang besar, yang sama seperti dimiliki oleh Pak Prabowo. Andai lawan tandingnya itu Rocky Gerung, yang disebut juga tanahnya Rocky Gerung. Di Menteng, misalnya gitu. Yang terakhir, dikasih itu. Tapi karena lawan tanding debatnya adalah Prabowo, dia sebut tanahnya Prabowo begitu. Ya memang, tapi kan ada konteksnya itu. Bahwa hukum nggak berlaku surut. Ya nggak ada poin Pak. Saya nggak melakukan itu. Ya bukan berarti yang kemarin itu salah. Kan yang mesti diperiksa tanahnya Prabowo sebanyak gitu itu legal apa nggak legal itu. Ini bukan masalah salah tidak salah. Loh, ini bicara masalah dimensi keadilan sosial. Keadilan sosial basis pertama adalah kepastian hukum terhadap pemilikan. Satu itu. hal. Kalau nggak rampok dong. Bukan masalah rampok. Backman yang terbangun terparti di dalam kalangan masyarakat hari ini adalah omongan dalam agora atau dalam pasar menurut kamu itu bahwa terjadi kesenjangan kepemilikan lahan. Ada 8 orang atau 10 orang menguasai jutaan bahkan puluhan juta tanah, sementara yang lain itu tidak memiliki. Makanya kemudian muncul ratusan hektar ini. Prabowo tadi. Saya terangkan. Ini kan kasus Detre-nya kan seperti itu Pak Rocky. Nanti terakhir ya Mas. Resong Detre itu. Gimana Rocky? Tapi problemnya bukan begitu. Presiden itu nggak boleh mengeksploitasi backmind publik. Yang kadangkala itu populisme aja tuh. Bisa semua orang tiba-tiba merampok tanah di mana-mana kalau presiden mengeksploitasi backmind itu. Sebentar, kan faktanya begitu kan. Ini kan dilindungi dijawab dalam bentuk regulasi negara. Ngerti. Di SK kan bukan kemudian dikasih kesempatan dia merampok. Barusan mau tadi mengambil alih tidak. Dasarnya apa coba? Backmind kan you bilang tadi karena di backmind maka dilayanilah oleh Pak Jokowi backmind publik itu kan. Kan itu kacaunya di situ. Kalau itu legal, sebutkan itu legal. Kalau dia produktif, sebutkan itu produktif. Sebentar. Ini, Rick, yang dibagikan tuh tanahnya siapa? Tanah orang yang di dalam konteks perjanjian dikasih HGU selama waktu tertentu mangkrak kan? Iya. Tapi kalau kemudian diurus benar kan dibiarkan. Kecuali pada masa periode tertentu kan? Iya. Benar gitu. Ya tapi sudah kalau benar kau akuin benar dong. Bukan, yang benar itu, yang salah adalah membandingkan tanah. Saya nggak pro tanah Prabowo itu urusan dia. Tapi cara presiden membuat perbandingan itu yang ngaco itu. Bagaimana? Karena mau dianggap bahwa tanah Prabowo ini nggak legal, karena itu juga kita akan bagikan dengan cara yang itu. Kan di belakang itu ada asumsi itu yang disebut dengan backmind. Jadi dia Presiden Jokowi atau calon Presiden Jokowi menunggangi backmind dari street justice dan itu bahaya. Kita akan kasih pendapat Mas Beham tapi usai jeda kami akan segera kembali.